membuatnya memurnikan pil tingkat 9, gumam Yodan. Yodan menyaksikan fenomena-fenomena tak biasa ini terbentuk di langit dari kursi pemimpin. Ekspresinya tanpa sadar menjadi sedikit aneh. Dengan penglihatannya, ia mampu melihat melalui pertempuran keempat individu ini. Ia mungkin tidak menyadari kemampuan yang lain, tetapi setidaknya ia memahami Penatua Wan Huo dengan baik. Keahlian alkemis Penatua Wan Huo mungkin cukup hebat, tetapi peluangnya untuk berhasil memurnikan pil misterius tingkat 9 kemungkinan tidak lebih dari 20%. Terlebih lagi, penyempurnaan pil misterius tingkat 9 membutuhkan penyerapan energi alam yang relatif mengerikan. Meskipun energi dalam radius 5.000 km dari gunung obat ini sangat padat, jelas mustahil untuk mendukung pembentukan 4 pil misterius tingkat 9 berdasarkan perkiraannya. Bahkan jika semua energi dalam radius 5.000 km dari gunung obat ini diserap, akan agak sulit untuk menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Terlebih lagi, orang-orang ini menyempurnakan 4 pil misterius bersama-sama. Jika semudah itu memurnikan pil misterius tingkat 9, pil itu tidak akan begitu langka di dunia ini. Gumam Yodan menggelengkan kepalanya perlahan. Ia tidak menyangka salah satu dari keempat orang itu akan berhasil memurnikan pil ini di dalam hatinya. Karena itu, mereka berempat kemungkinan besar akan gagal dan berakhir seri dalam kompetisi ini. Tentu saja penglihatannya tajam, dan ia mampu melihat jauh ke depan. Namun, yang lain tidak memiliki penglihatan seperti itu. Oleh karena itu, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut sekaligus gembira saat menatap langit. Adegan pemurnian pil yang tidak biasa ini sungguh sangat langka di mata mereka. Yalo juga mengerutkan kening sambil duduk di kursinya. Meskipun ia tahu bahwa Xiaoyan telah mendapatkan formula obat pil misterius tingkat 9 yang sangat langka dari tetua pertama menara pil sebelum pergi, ia tidak menyangka Xiaoyan akan memilihnya sebagai targetnya kali ini. Meskipun pil harta karun tingkat 9 dan pil misterius tingkat 9 hanya berbeda satu kata, perbedaan di antara keduanya bagaikan langit dan bumi. Meskipun jarang menemukan alkemis yang mampu memurnikan pil harta karun tingkat 9 di benua ini, namun itu bukan berarti mustahil. Namun dalam 100 tahun terakhir, Yalo belum pernah mendengar ada orang yang berhasil memurnikan pil misterius tingkat 9 dari titik ini. Dari kasus ini, seseorang dapat memahami secara samar kesulitan memurnikan pil misterius tingkat 9. Energi di langit yang jauh bersiul dengan liar sebelum berkumpul menjadi 4 tornado raksasa. Satu sisi tornado terhubung ke kuali api, sementara sisi lainnya dengan liar menyerap energi alam yang kaya. Energi alam ini terus-menerus mengalir ke dalam kuali api. Orang-orang di sekitar stadion tiba-tiba merasakan doki di dalam tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda akan terlepas karena hisapan dahsyat dari keempat individu tersebut. Seketika, rasa terkejut muncul di hati mereka. Mereka buru-buru mundur dengan panik, takut doki di dalam tubuh mereka yang mereka peroleh setelah kerja keras akan terseret oleh keempat badai di langit. Karena jika itu sampai terjadi, kerugian mereka akan sangat besar. Fenomena langit yang tak biasa ini berlangsung selama 3 hari. Selama periode ini, tak terhitung jumlah energi yang telah diserap. Mereka hanya bisa merasakan aliran energi di udara di sekitar menjadi jauh lebih tipis. Bahan-bahan obat di sekitar stadion bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi kuning layu. Ini menandakan energi mereka telah tersedot paksa. Memurnikan pil misterius tingkat 9 pada dasarnya dapat digambarkan sebagai manusia yang menciptakan benda suci. Energi yang dibutuhkan untuk membentuknya sangat besar, bahkan cukup untuk mengejutkan banyak doseng elit. Pernah tercatat dalam kitab-kitab kuno bahwa dimanapun pil misterius tingkat 9 lahir di zaman kuno, segala sesuatu dalam radius 5 km akan menjadi tandus karena semua energinya telah diserap oleh pil obat. Kebutuhan energi inilah yang menjadi alasan mengapa pil misterius tingkat 9 akan memiliki kecerdasan yang mengejutkan saat lahir. Tentu saja masih ada beberapa kesulitan jika ingin mencapai tingkat seperti leluhur dari menara pil kecil. Pembentukan leluhur sebagian disebabkan oleh keberuntungan. Selain itu, pil tersebut telah menyatu dengan jiwa pemiliknya saat terbentuk, mengakibatkan
leluhur Penarapil mengalami transformasi. Dan setelah ribuan tahun pelatihan, akhirnya mencapai tahap saat ini. Dan secara umum, leluhur dianggap sebagai eksistensi yang benar-benar unik. Meskipun anggota klan Nyo merasa sedikit sakit hati dengan bahan-bahan obat yang telah menguning, mereka tak berdaya. Beberapa tetua klan Nyo nampak segera turun tangan dan buru-buru memasang segel di ladang obat yang lebih berharga di sekitar gunung obat, karena jika tidak, gunung obat ini akan menjadi tandus setelah kompetisi berakhir. Balapan berujung itu berlangsung selama 3 hari. Menjelang siang hari ketiga, semua orang tiba-tiba merasakan siulan tanpa henti di langit tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Mereka mengangkat kepala mereka dan melihat 4 tornado raksasa menghilang dengan tenang. Kuali api setinggi 4.000 kaki melayang di langit. Fluktuasi energi yang sangat mengejutkan samar-samar menyebar dari mereka. Riak-riak itu bahkan membuat ekspresi Xiaoyan dan 3 orang lainnya tampak sangat muram. Karena jika energi itu meledak, setidaknya mereka akan terluka parah jika mereka berhasil menyelamatkan diri. Semua energi dalam radius 5.000 km telah diserap, ucap Yodan. Yodan meraih udara kosong di depannya sebelum menggelengkan kepalanya tanpa daya. Energi yang terkandung di udara telah mencapai tingkat yang sangat rendah. Butuh setidaknya beberapa bulan lagi untuk gunung obat memulihkan kekayaannya. Energi di tempat ini tidak mencukupi. Pemurnian pil telah gagal. Ucap para tetua dari klan Yao tak kuasa menahan tawa maupun tangis. Bentuk embrio pil obat di dalam kuali obat keempat sosok di langit baru setengah jadi. Tetapi energi alam di sekitarnya dalam radius 5.000 km telah terserap seluruhnya. Tak ada lagi energi yang cukup untuk mendukung pemurnian pil mereka. Keadaan surgawi sempurna hanya memungkinkan mereka berempat mengendalikan energi alam dalam radius 5.000 km. Tentu saja, jika jiwa mereka telah mencapai keadaan yang legendaris, segalanya akan sangat berbeda. Pada saat itu, seseorang akan mampu mengendalikan energi dimanapun persepsi spiritualnya dapat menjangkau untuk digunakan sendiri. Konon, pada zaman kuno, para ahli tertinggi yang jiwanya telah mencapai keadaan yang legendaris dapat mengendalikan hampir separuh energi dataran tengah dengan pikiran mereka. Membayangkan tingkat ini saja sudah membuat seseorang merasa takut. Kelopak mata Xiaoyan dan 3 orang lainnya di langit terbuka saat ini. Mereka memandangi pil obat embrionik yang setengah jadi di dalam kuali obat mereka dan mengerutkan kening. Karena jika mereka tidak dapat terus menyerap energi dari lingkungan sekitar, dogi mereka sendiri saja tidak akan cukup untuk mengisi lubang besar ini. Sepertinya tidak ada yang akan berhasil kali ini, ucap penatua Wan Huo tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Hah, itu mungkin tidak benar, ucap Hun Huzi. Kata-kata penatua Wan Huo baru saja terdengar ketika tawa aneh muncul dari Hun Huzi di kejauhan. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah, hingga akhirnya tangannya dengan kejam menghantam kuali api di depannya. 3 gugusan pilar hitam meletus dan berubah menjadi 3 lubang hitam yang berputar liar di udara di atas kuali api. Kekuatan melahap yang mengerikan melonjak. Energi besar dan dahsyat yang diserap oleh kuali api milik 3 kuali lainnya selama beberapa hari terakhir telah berubah menjadi banyak pilar cahaya yang ditelan paksa oleh lubang hitam. Hun Huzi, beraninya kau, ucap penatua Wan Huo. Ekspresi ketiganya langsung muram saat melihat energi mereka dihisap. Mereka tidak menyangka Hun Huzi ini begitu berani, bahkan ia langsung mengincar mereka. Pak Tua Senung dan tetua Wan Huo berteriak dengan marah. Api roh kehidupan dan api angin 9 ketenangan segera menyapu dan bertabrakan dengan kejam dengan lubang hitam. Tetapi serangan mendadak ini menyebabkan lubang hitam berputar dengan kecepatan yang semakin tinggi. Kekuatan melahap meletus dan melahap kedua api surgawi mereka. Ekspresi Pak Tua Senung dan tetua Wan Huo langsung berubah muram setelah menyadari bahwa rintangan mereka sia-sia. Api roh kehidupan mungkin berperingkat cukup tinggi, tetapi ia lebih terkenal karena kemampuannya membantu. Jika mereka benar-benar bertarung, mustahil bagi api roh kehidupan untuk menandingi api pelahap ketiadaan. Sedangkan api angin 9 tenang hanya berada di peringkat ke-10. Sangat sulit bagi api ini untuk mengejar ketertinggalan dari api pelahap ketiadaan.
kalian berdua benar-benar ingin menghentikan api pelahap ketiadaanku dengan api surgawi seperti ini? Kalian pasti bermimpi, ucap Hun Wuzi. Hun Wuzi tertawa terbahak-bahak, tetapi tawanya baru saja terdengar ketika ekspresinya berubah. Matanya segera beralih ke lubang hitam di atas kuali api Xiaoyan. Ia melihat pancaran api memancar dari kuali api itu. Setelah itu, kuali itu berubah menjadi bayi api. Bayi api itu memasang ekspresi jijik sambil melambaikan tangan kecilnya. Api merah muda berkobar dan melilit lubang hitam itu. Daya hisap lubang hitam itu terkikis oleh kekuatan pemurnian misterius saat bertemu dengan api merah muda itu. Api pelahap ketiadaan memiliki kekuatan melahap. Selama api teratai iblis pemurnian memiliki kekuatan pemurnian, meskipun sulit untuk menentukan mana yang lebih kuat, api teratai iblis pemurnian di tangan Xiaoyan tidak hanya memiliki roh api surgawi, tetapi juga api esensi sejati. Di sisi lain, Hun Wuzi hanya mengendalikan benih api. Api itu mungkin bukan api benih biasa, tetapi jelas tidak dapat menandingi api teratai iblis pemurnian yang telah diubah oleh Yi kecil. Hun Wuzi, terima kasih atas pemberianmu. Aku akan menerima energi dari api surgawi ini, ucap Xiaoyan sembari tersenyum tipis. Ia memurnikan api hitam itu menjadi energi murni dan menuangkannya ke dalam kuali api. Cahaya bergolak di dalam kuali api dan pil obat embrionik menjadi lebih padat. Ekspresi Hun Wuzi meredup saat ia duduk di kejauhan. Ia tak menyangka tak hanya tak mampu melahap energi, ia juga kehilangan sedikit energi untuk api benihnya. Setelah menderita kehilangan besar itu, ia hanya bisa berhenti mengincar Xiaoyan. Meskipun benih api pelahap ketiadaannya sulit dihadapi oleh Pak Tua Senong dan Tetua Wan Huo, namun itu jelas jauh dari cukup untuk menghadapi api teratai iblis pemurnian milik Xiaoyan. Hah, kau takkan bisa senang lama-lama, ucap Hun Wuzi. Mata Hun Wuzi berkilat saat ia tertawa dingin. Segel yang dibentuk tangannya berubah, dan lubang hitam yang melahap energi dari kuali Pak Tua Senong dan Tetua Wan Huo tiba-tiba mulai melahap lebih banyak lagi. Dengan semakin banyaknya energi yang mengalir masuk, pil obat embrioniknya menjadi lebih terang. Dengan kecepatan ini, pil itu sebenarnya menunjukkan tanda-tanda pembentukan. Kegembiraan terpancar di wajah Hun Wuzi saat melihatnya mengeras. Namun, saat kegembiraan itu muncul, api merah muda tiba-tiba menyambar. Api itu berubah menjadi bayi api yang berdiri di atas kuali apinya. Bayi itu mengerucutkan mulutnya dengan jijik. Setelah itu, ia menghantamkan telapak tangannya ke tutup kuali dan meraih pil embrio di depan mata Hun Wuzi yang tertegun sebelum menghilang menjadi asap. Kau mencari kematian, ucap Hun Wuzi. Kebosanan itu berlanjut sesaat sebelum raungan murka Hun Wuzi tiba-tiba bergema di angkasa. Perubahan situasi ini sungguh lucu. Yi kecil tiba-tiba menyerbu ke dalam kuali Hun Wuzi dan mengambil pil obat embrionik yang belum terbentuk. Hal ini tak hanya membuat Hun Wuzi murka, bahkan Xiaoyan pun tercengang. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dirinya, karena pada dasarnya Yi kecil telah mengambil inisiatifnya sendiri. Di sisi lain, Yaudan dan para tetua dari klan Yao di stadion menyaksikan adegan ini dengan ekspresi tercengang. Sesaat kemudian, wajah mereka berkedut. Mereka menunjukkan ekspresi lucu, seolah ingin tertawa tapi menahan diri. Karena tak seorang pun menyangka bahwa roh api surgawi Xiaoyan akan se-ekstrem itu. Hun Wuzi baru saja merampas bagian energi mereka. Namun, roh api itu dengan kejam menyerbu ke dalam kuali api lawan dan merampas pil embrionik itu. Kau pantas mendapatkannya, ucap para tetua klan Yao. Perbuatan Hun Wuzi sebelumnya telah membuat para tetua dari klan Yao jengkel, sehingga mereka tertawa dengan nada mengejek yang lembut. Yaudan yang duduk di kursi pemimpin menggelengkan kepalanya tanpa tahu harus tertawa atau menangis. Kompetisi pil obat yang sesungguhnya berakhir dalam situasi aneh di mana para peserta saling merebut. Hal ini membuat semua orang merasa tak berdaya. Bocah kecil ini benar-benar tidak mengikuti jalan yang biasa, ucap Yalo menegur sambil tersenyum. Dia tidak menyadari bahwa masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Xiaoyan. Di depan banyak tatapan, Yi kecil di langit berkelebat dan muncul di hadapan Xiaoyan. Wajah mungil dan berdaging itu sedang tertawa. Tangannya memeluk gumpalan cahaya yang lebih besar dari tubuhnya.
Jika seseorang melihat melalui kumpulan cahaya itu, samar-samar akan terlihat sosok cahaya seperti bayi. Ini adalah bentuk embrio dari pil obat yang sedang disempurnakan oleh Hunhuzi. Xiaoyan, aku akan mencabik-cabikmu hari ini, ucap Hunhuzi. Suara angin dan guntur meledak tak jauh dari sana. Wajah Hunhuzi membeku. Sikapnya sebelumnya telah sepenuhnya dihancurkan oleh Yi kecil. Ini pertama kalinya hal seperti itu terjadi padanya. Pil embrio yang telah disempurnakannya setelah banyak kesulitan telah diambil oleh Yi kecil, bahkan sebelum ia sempat melihat bentuknya. Kemarahan di hatinya benar-benar tak terlukiskan dengan kata-kata. Setelah teriakan marah Hunhuzi terdengar, api hitam tiba-tiba menyambar keluar dari kuali apinya ke segala arah sebelum berubah menjadi naga api hitam yang dengan liar menerjang Xiaoyan. Mulutnya yang besar dipenuhi dengan daya melahap yang tak terbatas. Hunhuzi, karena kau menyukai energi, aku yang tua ini akan memberikan sebagian kepadamu, ucap Pak Tua Senong. Lautan api hijau tiba-tiba menyapu dari bawah setelah naga api hitam itu melesat maju. Pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya tumbuh hampir seketika. Setelah itu, mereka tampak seperti tanaman merambat yang melilit naga api hitam itu. Pak Tua Senong, kau benar-benar berani melawanku, ucap Hunhuzi. Meskipun serangan mendadak ini tidak benar-benar melukai naga api hitam, serangan itu tetap berhasil menghalanginya. Ekspresi Hunhuzi langsung berubah dingin setelah naga itu diperlambat. Ia menatap Pak Tua Senong di kejauhan dan berteriak dengan suara tegas. Aku yang tua ini sudah hidup begitu lama. Aku tidak pernah takut pada siapapun. Jika aku mampu, aku ingin melenyapkan pengkhianat sepertimu yang telah mengkhianati gurumu. Kalau tidak, kau akan mempermalukan semua alkemis, ucap Pak Tua Senong tertawa dingin saat menanggapi teriakan tajam Hunhuzi. Nada suaranya juga terdengar sangat tajam. Dengan kekuatanmu, apa kau bosan hidup kawan? Aku bahkan belum mulai mengincar api roh kehidupanmu, tapi kau berani memprovokasiku, ucap Hunhuzi. Mata Hunhuzi gelap dan dingin, senyum puas tersungging di sudut mulutnya. Ia mengepalkan tangannya yang besar dan naga api hitam itu meraung ke langit. Ia membuka mulutnya yang besar ke arah lautan api hijau di bawah. Kekuatan melahap meletus saat ia menelan lautan api hijau ke dalam tubuhnya. Tornado hitam pucat menerjang tubuh Hunhuzi dengan ganas tepat saat ia hendak menelan lautan api. Api meledak dan benar-benar menerbangkan naga api hitam itu. Wanhuo, apakah klan Youmu mencoba bermusuhan dengan klan Hunku? Ucap Hunhuzi. Ekspresi Hunhuzi menjadi sangat mengerikan setelah terhalang lagi. Tatapan tajam tertuju pada tetua Wanhuo di kejauhan saat ia bertanya dengan suara berat. Kompetisi ini tidak ada hubungannya dengan klan. Jangan bilang hanya kau yang boleh menyerangku dan aku tidak boleh melakukan hal yang sama. Lelucon, ucap tetua Wanhuo mengibaskan lengan bajunya dan mengejek Hunhuzi. Baiklah, ucap Hunhuzi. Sudut mata Hunhuzi berkedut. Ia akhirnya tertawa terbahak-bahak. Lengannya terus gemetar karena marah. Api hitam aneh menggeliat seperti ular berbisa jauh di dalam matanya. Api ini hampir keluar dari matanya ketika Hunhuzi tampak memikirkan sesuatu. Ia ragu sejenak dan mengalihkan pandangannya. Ia kemudian tertawa dingin dan berkata, "Kalian pikir kalian bisa menghalangiku dengan kekuatan kalian berdua?" ucap Hunhuzi. Sesaat kemudian, naga api hitam tiba-tiba menyerbu setelah suaranya terdengar. Naga itu dengan erat melilit tornado yang telah diubah oleh 9 api angin tenang. Kedua makhluk raksasa itu bergejolak liar di langit. Hujan api panas turun dari langit. Namun untungnya, berkat campur tangan para tetua dari klan Yao, gunung obat tidak hancur oleh hujan api tersebut. Xiaoyan menyaksikan 3 api surgawi yang agung terlibat dalam pertempuran yang kacau dari kejauhan. Tanpa sadar, ia merasa sedikit terkejut karena Pak Tua Senong dan tetua Wanhuo akan turun tangan dan membantunya. Tampaknya memang tidak mudah menghadapi Hunhuzi. Waktunya sudah habis. Aku harus mengekstrak energi dari pil embrio ini dulu, gumam Xiaoyan. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan. Setelah itu, ia kembali fokus pada pil embrio yang tadi. Energi yang dibutuhkan untuk memurnikan pil misterius tingkat 9 terlalu mengejutkan.
Tetapi jika ia menambahkan pil embrio Hunwuzi, peluang keberhasilannya akan lebih tinggi. Merebut energi dari pil embrio milik orang lain adalah tindakan yang tidak bisa dilakukan oleh alkemis biasa karena kedua jenis pil obat tersebut berbeda. Penyempurnaan pil akan gagal jika tercampur secara acak. Namun, Xiaoyan tidak mengkhawatirkan hal itu. Dengan kemampuan pemurnian api teratai iblis pemurnian, apapun yang masuk ke dalam tubuh Yi kecil akan diubah menjadi energi paling murni. Ini termasuk berbagai khasiat obat dalam pil embrio. Yi kecil, ucap Xiaoyan. Yi kecil yang memiliki koneksi mental dengan Xiaoyan menyadari pikiran yang terlintas di benak Xiaoyan. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan melahap pil embrionik ini. Energi yang besar dan dahsyat melonjak liar di dalam tubuhnya sebelum membengkak dengan cepat. Segera setelah itu, ia berubah menjadi bayi raksasa yang melayang di langit. Setelah tubuh Yi kecil membengkak, kukusan cahaya di dalam tubuhnya menjadi lebih terang. Kukusan cahaya itu kemudian berubah menjadi pilar cahaya raksasa yang melesat ke dalam kuali api. Energi mengerikan yang terkandung di dalam pilar cahaya itu begitu besar dan dahsyat hingga membuat ekspresi seseorang berubah. Bajingan, ucap Hunwuzi. Pil embrionik telah selesai dimurnikan. Hunwuzi yang memiliki hubungan dengannya langsung merasakan sesuatu. Matanya berubah menjadi merah darah. Teriakan keras terdengar. Sosok yang menerjang naga api hitam. Saat tubuhnya memasukinya, kekuatan naga api itu langsung melonjak. Ekor naga itu terayun, menghancurkan lautan api hijau dan tornado api hitam itu. Xiaoyan mengerutkan kening saat menatap Hunwuzi yang telah menyerbu dengan niat memusnahkan yang menggebu-gebu. Ia menjentikan jarinya dan cahaya hitam berkelebat muncul di sampingnya. Kaki Raja Utara menghantam udara kosong tanpa ampun. Tubuhnya tampak seperti bola meriam saat bertabrakan dengan naga api hitam. Hingga kemudian pertempuran yang luar biasa sengit pun terjadi. Kukusan cahaya tubuh Yi kecil perlahan meredup setelah Xiaoyan memanggil Raja Utara untuk melawan Hunwuzi. Akhirnya, kukusan cahaya itu menghilang. Energi di dalam tubuhnya telah dimurnikan dan dituangkan ke dalam kuali api Xiaoyan. Itu masih belum cukup, gumam Xiaoyan. Meskipun energi di dalam kuali api telah menjadi sekental cairan setelah melahap pil embrio Hunwuzi, energi itu masih belum menunjukkan tanda-tanda pembentukan. Xiaoyan mengerutkan kening saat menyadari perlawanan ini. Ia menyadari bahwa energi yang dibutuhkan pil misterius tingkat 9 terlalu menakutkan. Xiaoyan, khasiat obat pil embrioniku telah diganggu oleh Hunwuzi. Hari ini, aku akan memberimu berkah. Keberhasilanmu dalam memurnikan pil misterius tingkat 9 yang telah kucari seumur hidupku akan bergantung pada keberuntunganmu, ucap Pak Tua Senong di kejauhan dengan cepat melihat situasi Xiaoyan. Sementara Xiaoyan merasa sakit kepala karena masalah energi. Ia melambaikan tangannya dan seberkas cahaya terbang keluar dari kuali obat. Hingga akhirnya cahaya itu melesat ke arah Yi kecil. Terima kasih, Penatua Senong, ucap Xiaoyan. Xiaoyan bersuka cita melihat cahaya yang menyinarinya. Ia menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada Pak Tua Senong. Aku belum pernah melihat pil misterius tingkat 9 lahir selama ratusan tahun. Kali ini, aku akan menganggapnya sebagai pembuka mata, ucap Penatua Wan Huo di samping, ragu sejenak setelah melihat apa yang dilakukan Pak Tua Senong. Akhirnya, ia mendesah pelan dan melemparkan pil obat embrionik di kuali obatnya kepada Xiaoyan di depan tatapan tercengang banyak tetua klan Yao. Terima kasih banyak, ucap Xiaoyan. Xiaoyan melirik Penatua Wan Huo sekali lagi. Hatinya telah terbentuk kesan yang baik tentang anggota klan Yao ini. Kesan pertama yang baik bagi seluruh klan. Ia menangkupkan kedua tangannya dan berhenti menunda. Setelah itu, ia melemparkan 2 pil obat embrionik ke dalam tubuh Yi kecil. Pil-pil itu segera berubah menjadi 2 pilar cahaya yang besar dan perkasa yang melesat ke dalam kuali obatnya. Setelah energi yang luar biasa dahsyat mengalir masuk, energi cair yang melonjak di dalam kuali api dengan cepat mencair. Cahaya redup perlahan muncul di tengah kuali sebelum terisi dengan energi cair. Di sisi lain, awan gelap mulai menutupi langit cerah saat titik cahaya kecil ini muncul. Massa hitam menyelimuti daratan. Petir hitam yang membawa daya rusak dengan cepat melesat menembus awan. Deru guntur yang menggelegar membuat banyak orang tercengang.
Ini pertama kalinya mereka melihat pil petir yang begitu mengerikan. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Matanya memanas saat ia menatap kilat hitam yang menyelimuti langit. Lengan bajunya tiba-tiba bergetar dan tutup kuali obat otomatis terbuka. Gelombang aroma obat yang tak kunjung padam dengan cepat menyebar. Pada akhirnya, aroma itu membentuk butiran-butiran dengan kilau berbeda yang turun dari langit, seolah-olah sedang terjadi hujan pil besar. Pemandangan ilahi itu membuat hati banyak alkemis bergetar tanpa sadar. Mereka bahkan mulai berlutut. Yaodan yang duduk di kursi pemimpin menarik nafas dalam-dalam sambil menyaksikan pemandangan ini. Suaranya sedikit bergetar saat ia bergumam pelan. Hujan pil turun, pil misterius telah muncul, gumam Yaodan. Pil-pil berjatuhan dari langit dan mendarat di alun-alun, mengeluarkan suara seperti tetesan air hujan yang jernih. Pil semacam ini mungkin tidak dianggap sebagai pil obat, tetapi terbentuk dari energi murni. Mengonsumsinya akan sangat bermanfaat bagi tubuh. Tubuh Xiaoyan melayang di langit. Meskipun tenang, sorot matanya tanpa sadar memancarkan kegembiraan yang meluap-luap. Ia pernah mendengar ungkapan, hujan pil turun, pil misterius muncul. Namun ini pertama kalinya ia menyaksikan sendiri pemandangan misterius seperti itu. Itu sebenarnya berhasil, gumam Xiaoyan. Xiaoyan menerima pil obat dengan tangannya yang sedikit gemetar. Hasil ini benar-benar melampaui harapannya. Bahkan dengan kemampuannya saat ini, peluang keberhasilannya dalam memberikan pil misterius tingkat 9 tidak akan lebih dari 40%. Namun, jika kita benar-benar membahas pemurnian pil ini, memang ada sedikit unsur keberuntungan di dalamnya. Sebuah pil obat mengandung energi dari 4 pil embrionik. Materi semacam ini bisa dibilang sangat langka. Keempat pil embrionik tersebut mengandung berbagai khasiat obat yang berbeda. Meskipun sebagian besar kekuatan obat telah diubah menjadi energi murni setelah pemurnian Y kecil, masih ada jejak khasiat obat yang tertinggal di dalamnya. Khasiat obat yang samar ini akan menyatu dengan pil embrionik Xiaoyan. Ditambah dengan pemurnian dahsyat dari Apitrate iblis pemurnian, pil tersebut telah mengalami sedikit perubahan yang tak terduga. Hasil dari perubahan itu tampaknya telah menutupi beberapa ketidaksempurnaan dalam pil embrionik dan menghasilkan keberhasilan pemurnian pil ini. Jika salah satu dari berbagai kebetulan ini tidak ada, kemungkinan besar meskipun Xiaoyan telah menyerap energi dari 3 pil embrio, dia kemungkinan besar akan gagal. Namun, tak ada keraguan di dunia ini. Semua orang yang hadir tak akan peduli dengan keraguan imajiner semacam ini. Mereka bisa melihat sendiri bahwa Xiaoyan telah berhasil menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Pil misterius tingkat 9 yang tak seorang pun berhasil menyempurnakannya selama ratusan tahun telah turun di depan mata mereka sendiri. Kilat hitam bagai ular piton raksasa melesat liar menembus awan gelap tebal di langit. Kekuatan surgawi yang dahsyat itu membuat leher banyak orang menciut. Mereka seolah takut petir hitam itu akan menyambar kepala mereka. Di sisi lain, kuali api setinggi 1000 kaki itu tiba-tiba bergetar sementara awan gelap bergolak di langit. Seketika, sebuah pilar cahaya meletus ke langit. Samar-samar terlihat gugusan cahaya seperti telur di dalam pilar cahaya itu. Pilar cahaya raksasa itu tertancap di awan petir di depan banyak pasang mata. Seketika, awan petir itu bergolak hebat. Banyak petir hitam berkerumun di sekitar pilar cahaya dengan rapat, seperti ular piton hitam yang melolong. Hingga akhirnya mereka dengan kejam menghantam kumpulan telur cahaya di dalam pilar cahaya. Serangan dahsyat ini bahkan membuat seluruh gunung obat bergetar. Suara memekakan telinga terus terdengar tanpa henti. Ekspresi Xiaoyan cemas saat ia menatap gumpalan telur cahaya di bawah pilar cahaya yang menyelimuti langit. Di dalamnya terdapat pil misterius tingkat 9. Setelah mengalami kesengsaraan petir ini, ia akan dapat keluar dan muncul. Tidak ada yang bisa membantunya dalam hal seperti itu. Bahkan Xiaoyan hanya bisa memilih untuk mengamati dari samping. Pil misterius tingkat 9 berbeda dari pil obat lainnya yang memungkinkan pil lain untuk memblokir pil petir. Pil misterius semacam ini membutuhkan energi di dalam pil petir agar dapat menjadi sempurna sepenuhnya. Di bawah tatapan cemas Xiaoyan, gumpalan telur cahaya di dalam pilar cahaya itu tidak hanya tidak pecah, tetapi malah menjadi semakin terang. Selain itu,
jejak busur petir hitam terus menyambar telur itu. Ledakan besar dan dahsyat itu berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum perlahan-lahan menunjukkan tanda-tanda melemah. Petir baru saja melemah ketika suara retakan kecil terdengar dari telur. Semua orang langsung merasakan jantung mereka berdebar kencang. Mata mereka menatap tajam ke arah telur. Terlihat juga garis retakan kecil yang tiba-tiba menyebar di permukaannya. Setelah munculnya garis retakan pertama, efek domino tampaknya telah tercipta. Semakin banyak garis retakan muncul pada telur. Jejak cahaya merembes keluar dari dalam, menyebabkan telur dipenuhi cahaya yang menyilaukan. Sesaat kemudian, petir hitam tiba-tiba menyambar dari langit, tepat ketika garis-garis retakan perlahan menutupi telur. Petir itu menghantam telur itu sendiri tanpa ampun. Seketika, garis-garis retakan itu menyebar, hingga akhirnya petir itu mengeluarkan suara ledakan dan akhirnya meledak. Aroma obat yang menyengat menyebar di langit saat telur itu meledak. Aroma obat itu bertahan dan menggumpal membentuk banyak tanaman obat hingga menutupi langit. Hal ini juga membuatnya tampak benar-benar sangat misterius. Tak lama kemudian, sesosok cahaya tiba-tiba berkelebat dan muncul di langit. Sementara semua orang linglung karena pemandangan yang tak biasa ini. Seketika, sosok itu melesat keluar dari gunung obat secepat kilat. Aroma obat yang kaya di baliknya begitu pekat sehingga tampak seperti memiliki wujud. Itu adalah pil misterius tingkat 9. Sebenarnya, dia bermaksud untuk melarikan diri, ucap orang-orang di sekitar. Seluruh gunung menjadi gempar setelah sosok cahaya ini muncul. Tak terhitung banyaknya orang tiba-tiba berdiri. Mata mereka memanah saat menatap sosok cahaya di langit. Keserakahan membuncah di lubuk hati mereka. Hampir tak ada seorang pun yang bisa tenang menghadapi godaan pil misterius tingkat 9. Namun, dengusan dingin menggema di langit, sementara keserakahan membuncah di hati beberapa orang. Hal ini langsung membuat hati mereka membeku. Mereka terbangun dan buru-buru menarik kaki mereka yang hendak melangkah maju. Karena kemungkinan besar mencoba merebut pil misterius tingkat 9 dari tangan seseorang yang telah mengalahkan ketua awal jiwa bukanlah tugas yang mudah. Sepasang sayap tulang merah hijau muncul di belakang Xiaoyan setelah menghalau orang-orang yang siap menimbulkan masalah. Tubuhnya bergerak dan ia muncul di depan sosok cahaya itu. Sesaat kemudian, tangannya terbanting ke depan. Telapak mata air kuning, ucap Xiaoyan. Sebuah jejak tangan energi raksasa tiba-tiba turun dari langit disertai tekanan angin yang kuat. Jejak tangan itu menghantam sosok cahaya itu tanpa ampun. Jejak tangan itu menyambar cahaya di permukaan sosok itu. Sosok telanjang yang gemetar muncul di depan mata semua orang. Sosok itu berambut hitam panjang dengan tubuh yang halus dan lembut. Matanya yang besar dan indah memancarkan kengerian saat menatap Xiaoyan. Penampilannya yang menyedihkan itu membangkitkan rasa protektif banyak orang. Ia bahkan sudah tahu cara menggunakan metode ini untuk membingungkan orang lain setelah baru saja lahir. Pil misterius tingkat 9 benar-benar sesuai dengan reputasinya, gumam Xiaoyan. Mata Xiaoyan terkejut saat menatap wanita cantik telanjang itu. Namun, ia hanya tertawa pelan dan berkata, "Pil obat tidak memiliki jenis kelamin. Kau baru saja berubah menjadi wujudmu ini kan?" ucap Xiaoyan. Mendengar kata-kata Xiaoyan, wanita cantik yang tadinya tampak menyedihkan itu langsung terkejut. Tubuhnya pun segera mundur. Xiaoyan melangkah maju dan langsung muncul di hadapan wanita itu. Ia menunjuk dengan jarinya dan jari itu mendarat di dahinya secepat kilat. Sebuah jejak spiritual muncul. Setelah itu, sosok wanita cantik itu bergetar dan perlahan-lahan menjadi ilusi. Hingga akhirnya, pil obat itu berubah menjadi pil obat bundar seukuran mata naga dengan berbagai aroma yang tak biasa tercium di dalamnya. Xiaoyan mengeluarkan botol giok dari dalam cincin penyimpanannya. Setelah memasang beberapa lapis segel spiritual di atasnya, ia akhirnya dengan hati-hati memasukkan pil misterius tingkat 9 ini ke dalamnya. Pil ini memiliki energi yang sangat besar dan dahsyat. Sayangnya, pil itu tidak tahu cara menggunakannya. Kalau tidak, bahkan Xiaoyan pun tidak akan semudah itu menaklukkannya. Melihat ini, Xiaoyan memasukkan pil obat ke dalam cincin penyimpanannya. Banyak orang di bawah menunjukkan ekspresi kecewa. Namun, Xiaoyan mengabaikan mereka. Ia berbalik dan menatap Hun Wuxi yang masih terlibat dalam pertempuran sengit dengan Raja Utara.
Tanpa sadar, ia tertawa dan melambaikan tangannya. Raja Utara mundur dan melayang di sampingnya dengan tatapan acuh tak acuh. "Terima kasih atas hadiahnya," ucap Xiaoyan. Xiaoyan tertawa dan menangkupkan kedua tangannya ke arah Hun Wuzi, Pak Tua Senong, dan Tetua Wan Huo setelah menahan Raja Utara. Pak Tua Senong dan Tetua Wan Huo tersenyum tipis mendengar ini. Namun, ekspresi Hun Wuzi berubah. Ia tidak menyangka pil embrio yang telah ia sempurnakan dengan susah payah selama beberapa hari ternyata justru membantu Xiaoyan. Ada bakat di setiap generasi. Prestasi teman muda Xiaoyan dalam hal keterampilan alkemis sungguh menakjubkan. Kemungkinan besar tak seorang pun di dunia alkemis ini yang bisa menandingimu. Kamu memang pantas menjadi alkemis terbaik, ucap Pak Tua Senong memberi isyarat dengan tangannya. Lautan api hijau di langit berubah menjadi tongkat herbal dan muncul di tangannya. Ia melirik Xiaoyan dan kemudian tertawa. Murid Yao Chen ini memang luar biasa. Kalau aku tahu ini, aku tidak akan membiarkan Yang Wang Wei bertindak sesuka hatinya saat itu, ucap para tetua klan Yao. Banyak tetua dari klan Yao memasang ekspresi rumit setelah mendengar kata-kata ini. Mereka saling memandang dan hanya bisa menghela nafas pelan. Betapapun bangganya mereka tak punya pilihan selain mengakuinya saat ini. Kepala klan Yaodan, Xiaoyan masih punya satu permintaan lagi hari ini, ucap Xiaoyan sembari melirik Yalau. Setelah itu, ia menatap Yaodan yang duduk di kursi ketua, menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Aku tahu apa yang ingin kau katakan," ucap kepala klan Yaodan. Ekspresi Yaodan agak rumit. Ia mendesah pelan, melirik Yalau dan kemudian berkata, "Yao Chen, mulai hari ini, kau mungkin adalah talenta paling luar biasa di klan Yao. Kau boleh menulis apapun yang kau suka di tablet klan," ucap Yaodan. "Terima kasih kepala klan Yaodan," ucap Yalau. Tangan Yalau bergetar pelan. Keinginannya yang telah lama dinantikan akhirnya terwujud saat ini. Meski tenang, hatinya masih sangat gembira. "Kepala klan Yaodan, aku juga punya permintaan hari ini," ucap Hun Wuzi di langit, tiba-tiba membuka mulutnya dan tertawa dengan ekspresi aneh saat Xiaoyan menghela nafas lega. Mendengar itu, Yaodan sedikit mengernyit. Ia menatap ekspresi Hun Wuzi, rasa waspada membuncah di hatinya. "Silakan bicara," ucap Yaodan. Senyum di wajah Hun Wuzi semakin aneh setelah melihat ini. Ia menjilat mulutnya. Namun, kata-katanya selanjutnya membuat ekspresi semua orang berubah drastis. "Aku ingin meminjam sementara Giok Dewa Kuno Tause dari tangan klan Yao," ucap Hun Wuzi.